Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sederek bertemu lagi di channel Temu Nalar, menuju kesadaran mencapai pencerahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin menurut pandangan pribadi saya, di mana kita selama ini selalu saja membahas tentang perwetonan, tentang petung dino, tentang prediksi nasib dan keberuntungan dari pemilik weton dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran dari sudut pandang saya pribadi berdasarkan apa yang saya pahami di dalam mengarungi kehidupan ini tentang ilmu perwetonan dan relevansinya terhadap realita kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan saya bahwasanya buku-buku perwetonan, buku-buku perhitungan perjodohan dan perhitungan nasib dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah primbon dan apapun itu wujudnya, seperti halnya juga tentang astrologi maupun tentang feng shui dan apapun itu wujudnya, adalah semua tentang perhitungan, tentang rumusan hitung-hitungan masalah nasib, peruntungan dan masalah kehidupan, di mana didasarkan pada beberapa patokan-patokan yang antara lain yang paling banyak didasarkan pada ilmu palintangan. Makanya astrologi itu juga berdasarkan ilmu palintangan, primbon Jawa juga berdasarkan ilmu palintangan. Maka dalam primbon Jawa pun ada ilmu palintangan yang dipakai untuk menentukan saatnya menanam padi, saat bercocok tanam dan sebagainya, melalui wuku, melalui apapun itu dan sebagainya itu. Nah, perlu sobat-sobat Temu Nalar ketahui bahwasanya itu awalnya adalah ilmu langit. Ilmu langit itu adalah ilmu kesemestaan yang dibumikan, dalam arti memang nenek moyang dan leluhur kita itu adalah orang-orang yang linuwih, orang-orang yang pinunjul, yang waskito, yang mempunyai hubungan dan kedekatan dengan semesta atau dengan Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Dari situ dia bisa membaca tanda-tanda dan pola dari semesta melalui palintangan atau melalui astrologi, sehingga bisa merumuskan. Nah, itu juga didasarkan pada ilmu titen, di mana leluhur kita menganalisa, membaca, memperhitungkan dan mempelajari pola-polanya, sehingga itu bisa dibukukan dan menjadi ilmu bumi, di mana bisa dikonsumsi oleh para mereka-mereka yang mau belajar dan mau membaca, mau mempunyai kepedulian. Terlepas dari semua itu adalah hal yang baik, hal yang bagus yang bisa digunakan untuk sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan. Tetapi pada dasarnya itu berlaku bagi mereka-mereka manusia yang mempunyai kesadaran-kesadaran lebih rendah atau belum tercapainya kesadaran-kesadaran atau kualitas kehidupan yang baik, di mana tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan dan tingkat koneksivitas kita kepada Tuhan itu tidak sama antara satu dan yang lainnya. Inilah yang pada akhirnya melahirkan kesadaran-kesadaran yang tidak sama. Maka dengan adanya petung-petung tersebut dimungkinkan bagi mereka-mereka yang belum paham tentang sebuah kesadaran, sebuah koneksivitas dengan kehidupan dengan baik, bisa sebagai rujukan atau sebagai panutan dengan bertanya kepada ahlinya. Dalam hal ini adalah para pujangga atau orang-orang yang pintar di bidangnya, atau orang-orang yang paham tentang perhitungan, perwetonan, primbon dan sebagainya. Toh terlepas dari itu semua, yang namanya hitung-hitungan itu adalah tetap hitung-hitungan. Pada dasarnya kasunyatan hidup itu kembali kepada
realita yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Contohnya apa? Contohnya perjodohan pernikahan itu ada yang tibone ratu, itu adalah katanya perjodohan, teman perjodohan paling bagus. Ada yang tibone pati, itu adalah petung perjodohan yang katanya paling kurang baik, atau bukan berarti jelek ya, tapi paling kurang baik. Ada yang tiba pegat, itu juga kurang baik. Ada yang tiba padu, itu juga kurang baik. Ada yang tiba judu, itu baik. Ada yang tiba gedung, tiba rezeki, tiba sri dan sebagainya, itu tiba baik dan sebagainya. Terlepas dari pakem-pakem itu, fakta membuktikan kasunyatan kehidupan yang sebenarnya hampir di semua tibone petung, maupun yang baik maupun yang buruk itu tadi, semua pasti dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pelik kehidupan. Apalagi di zaman yang sudah semakin modern, di mana hedonisme itu diagung-agungkan dan dipertuhankan, seolah-olah materi dunia, kekayaan, harta yang berlimpah itu adalah hal yang paling penting seperti sekarang ini. Maka hampir semua orang pasti mempunyai permasalahan. Dari survei yang saya lakukan, dari sekian banyak konsultasi atau komentar-komentar yang ada di channel Temu Nalar maupun di konten-konten saya di media sosial yang lain, semua perwetonan, hampir semua weton dan semua perjodohan, ketemuan perjodohan itu, mereka semua pasti menyuarakan bahwa nasib dan lakon kehidupannya sangat luar biasa, sangat ugal-ugalan, sangat melelahkan, bahkan sudah sampai di titik menyerah. Nah, ini berarti bahwasanya mau ketemu petung apapun itu, mau tiba ratu, mau tiba pati, mau tiba apapun itu, ternyata kehidupan itu juga tidak luput dari masalah. Nih, kalau kata Cak Lontong, masalah itu akan tidak menjadi masalah kalau tidak dipermasalahkan, seperti itu. Pekerjaan berat itu akan menjadi ringan bila mana tidak dikerjakan, itu kalau dalam bahasanya Cak Lontong. Tetapi perlunya kita bijak menyikapi bahwa ternyata yang namanya masalah itu akan tetap melekat dalam kehidupan manusia, di dalam pribadinya manusia masing-masing. Secara personal manusia itu akan tetap mempunyai permasalahan. Berarti kesadaran kita harus berpindah dari menganggap itu sebuah masalah menjadi tidak masalah, dengan cara merubah persepsi, dengan cara meningkatkan kesadaran, di mana saat kita itu berkesadaran, oh lah iya, ternyata betul kata mbah-mbah kita dulu bahwa hidup itu sawang sinawang. Kenyataannya mereka yang bergelimang harta, yang setiap hari pergi naik mobil, mobilnya bagus, rumahnya bagus, itu juga ternyata bermasalah. Oh, ternyata mereka yang hidup di kolong jembatan, makan hanya mengandalkan pemberian orang, itu saja ternyata masih bisa tertawa gembira, tersenyum ceria. Nah, ini berarti yang jadi masalah pokok di sini adalah masalah persepsi atau sudut pandang. Setelah kita memahami semua itu, bahwa ternyata semua orang itu mempunyai masalahnya masing-masing, maka kita akan mulai mengenali yang namanya kesadaran demi kesadaran itu, dan bisa mensyukuri setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kebijaksanaan, kita akan tahu bahwa ternyata kehidupan itu memang tidak bisa ditentukan oleh yang namanya perhitungan, tetapi selebihnya perhitungan atau pakem yang ada dalam primbon dan sebagainya itu hanya sebagai wewaler, sebagai tuntunan, dan juga sebagai sugesti positif. Kalaupun bisa, ya diupayakan harus bisa sesuai dengan tuntunan itu akan memberikan satu sugesti positif. Sugesti positif itu juga akan mengalirkan energi yang positif, sehingga kita dalam menjalani kehidupan akan terasa lebih ringan.
Tetapi dalam satu kesadaran yang sudah bagus, maka kita sadar bahwa segala sesuatunya itu hanya berada di dalam diri kita sendiri. Yang menjadi masalah dan akar dari semua persoalan itu adalah dari diri kita sendiri, karena keterbatasan ilmu pengetahuan kita, keterbatasan wawasan kita, dan keterbatasan daya pikir kita dalam menerima, mengolah, dan merasakan setiap kejadian di luar diri kita yang masuk ke dalam diri kita. Pada dasarnya saat kita berkesadaran dengan baik, kita akan paham bahwa ya setiap hari memang seperti ini, setiap hari memang orang itu bermasalah. Kalau tidak bermasalah ya berarti sudah tidak ada masalah, ya orang mati, berarti kan seperti itu. Orang mati saja kadang masih bermasalah, kan seperti itu. Nah, permasalahannya saat kita itu paham bahwa semua orang bermasalah, maka yang harus kita lakukan adalah mempelajari pola-pola masalah itu. Biasanya kalau kita dihadapkan pada masalah ekonomi, kita akan sadar bahwa masalah saya itu sebetulnya di ekonomi, di mana saya itu mencari ekonomi sulit. Nah, kenapa saya mencari ekonomi sulit? Mungkin Anda bisa mengevaluasi diri Anda sendiri karena kurangnya skill, kurangnya keterampilan, kurangnya pengetahuan. Atau Anda bisa mengevaluasi karena sebetulnya ekonomi saya tidak sulit, tapi gaya hidup saya yang terlalu boros sehingga uang berapapun habis. Mungkin bisa jadi sebetulnya ternyata ekonomi saya tidak sulit, tapi beban hidup saya saja yang terlalu sulit karena kesalahan-kesalahan saya di awal, di mana saya memaksakan setiap segala sesuatunya yang belum mampu saya paksakan dengan berhutang, dengan mengkredit. Akhirnya saya terbebani di masalah-masalah itu sekarang. Seperti itu contohnya. Seperti halnya contoh masalah yang lain tentang misalnya asmara, harus dipelajari polanya. Oh, ini kenapa pasangan saya selalu selingkuh? Biasanya kalau selingkuh hanya sekali, hanya pertama kali seperti itu, mungkin bisa jadi ini adalah kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya mengabaikan pasangan saya? Apakah selama ini saya kurang perhatian pada pasangan saya? Apakah selama ini saya kurang bisa menjadi seorang pasangan yang istiqomah dan berbakti kepada pasangan saya dan sebagainya, sehingga pasangan saya mencari kebahagiaan di luar sana? Atau selama ini saya kurang menghormati pasangan saya, kurang memberikan ruang untuk bertumbuhnya sisi-sisi maskulin atau femininnya pasangan saya? Seperti itu. Banyak hal yang bisa kita gali untuk bisa melihat realitas dari kehidupan dan masalah kita itu sebenarnya. Seperti halnya misalkan orang yang punya ujian tidak punya momongan, itu pasti dia akan menganalisa dirinya sendiri dulu, apakah secara kesehatan sudah bagus, tidak ada masalah, apakah secara mentalitas selama ini sudah bagus, tidak berada dalam tekanan dan stres. Begitu juga dengan pasangan Anda, seperti itu juga. Kalaupun itu sudah dilakukan, berarti mungkin adakah sesuatu hal yang lain, mungkin ada karma di situ, mungkin ada trauma di situ, ataupun apapun yang lainnya. Kita akan terus mencari dengan logika dan nalar berpikir yang waras. Dengan seperti itu, maka akar dari permasalahan itu sendiri akan kita kenali, dan pola dari masalah itu sendiri akan kita kenali, sehingga kita akan terbiasa dalam setiap harinya itu akan terbiasa menyelesaikan masalah demi masalah yang pada akhirnya tidak akan pernah menjadi masalah terkecuali kita mempermasalahkannya. Jadi banyak sekali yang bertanya, saya wetonnya Sabtu Kliwon, tapi kenapa ujian saya ugal-ugalan, kenapa cobaan tidak henti-hentinya, bahkan sampai sudah berada di titik menyerah. Nah, itu bukan Sabtu Kliwonnya yang salah, tetapi mungkin adalah jalan hidup Anda yang salah. Ini bisa dipastikan, mungkin bisa karena adanya trauma, mungkin bisa dikarenakan adanya karma, atau ada hubungannya dengan past life Anda, atau apapun itu. Banyak sesuatu yang bisa digali. Makanya berkesadaran itu adalah mengenali diri sebaik mungkin, sehingga pada akhirnya bisa mempotensikan diri sebaik mungkin. Kita bisa tahu kualitas diri kita,
kita bisa tahu versi terbaik dari diri kita, dan kita bisa menjadi atau bisa mencapai hal yang terbaik di dalam hidup kita. Sementara kita bisa paham dan sadar bahwa adanya perhitungan primbon dan pakem itu sendiri juga untuk membooster, mensupport, dan mensugesti atas kehidupan kita yang seharusnya sudah tertata dengan baik oleh kita sendiri, ditambah lagi dengan dibooster dengan semua perhitungan petung Jawa dan sebagainya itu, sehingga kita bersiap bersinergi bersama-sama menuju kehidupan yang lebih baik. Maka saya kira untuk teman-teman sangatlah perlu untuk kita belajar berkesadaran, minimal dengan memulai melihat ke dalam diri, mengenali diri kita sendiri, siapa kita, bagaimana kita seharusnya menjalankan kehidupan ini, bagaimana hubungan kita atau eksistensi kita di dalam kesemestaan yang begitu luas seperti ini, dan selalulah berpikir positif untuk membuat jiwa-jiwa kita menjadi lebih tenang dan damai. Saya kira apa yang saya sampaikan saya akhiri cukup sekian. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan men-trigger kesadaran Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.